Film ini menceritakan kaum putri duyung yang terancam akibat sebuah sonar yang diturunkan ke dalam air di Teluk Hijau, mengakibatkan beberapa putri duyung terluka. Sebelum kita mulai, subscribe dulu dong, dan sodok juga tombol loncengnya. Yuk kita ke ceritanya. Cerita ini diawali diturunkannya sebuah sonar untuk mengusir semua ikan untuk kepentingan. Liu Xuan berencana mendapatkan Teluk Hijau untuk kepentingan reklamasi laut. Dia bekerja sama dengan seorang wanita muda yang bernama Rulan. Di acara pesta malam, Liu Xuan sedang bersenang-senang dengan beberapa wanita malam. Tiba-tiba datang seorang gadis cantik yang diketahui adalah putri duyung yang bernama San. Dia menyamar menjadi wanita penari. San berniat untuk membunuh Liu Xuan karena dia telah memasang sebuah sonar yang mengakibatkan semua kaum putri duyung terluka. Bahkan ada yang mati. San kemudian memberikannya nomor telepon. San pun kemudian pulang ke sebuah kapal yang sudah lama berada di Teluk Hijau. Mereka semua terpaksa bersembunyi di dalam kapal ini untuk menghindari sonar yang dipasang oleh Liu Xuan. Dan telah diuji coba dengan seekor ikan mas yang tiba-tiba hancur karena radius sinar tersebut. San berkumpul kembali dengan para putri duyung dan seorang nenek menjelaskan kenapa kita harus menjauhi para manusia. Karena dulunya manusia ingin menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di air. Paman Gurita pun berusaha mengirimkan San untuk menyamar dan membunuh Liu Xuan. Mereka pun menunggu telepon dari Liu Xuan dan benar ternyata Liu Xuan menelpon San untuk bertemu dan akan menjemputnya. Semua para putri duyung pun bersiap untuk menyerang Liu Xuan ketika dia datang menjemput San. Tetapi semua gagal karena yang datang adalah bodyguard-nya. Kemudian San menyelinap masuk ke ruangan Liu Xuan dan mencoba ingin membunuhnya. Tetapi berbagai upaya dilakukannya, namun semua menjadi bumerang. San malah babak belur karena semua yang dia upayakan malah berbalik kepadanya. Kemudian Liu Xuan bilang jika dia tak serius ingin menemuinya. Karena itu Liu Xuan memberikan San sejumlah uang agar cepat keluar dari perusahaannya. San bilang jika dia tak ingin uang. Saat ingin mengantarkan San pulang, dia malah mengajak Liu Xuan untuk makan ayam panggang di tempat biasa dia makan. Mereka pun mencoba beberapa permainan di sana. Sepertinya mereka saling jatuh cinta. Sampai Liu Xuan mengantar San pulang dan memegang tangannya. Para putri duyung termasuk Paman Gurita sudah bersiap di belakang pintu untuk membunuh Liu Xuan saat San menggodanya untuk masuk. Tetapi San tidak tega untuk menyuruh Liu Xuan masuk. Besoknya telepon masuk dari Liu Xuan. Dia mengajak San untuk berkencan. Dan sampailah mereka di tempat salah satu restoran dan Paman Gurita menyamar menjadi seorang koki. Untuk memastikan mereka akan membunuh Liu Xuan, San pun bilang jika dia adalah pamannya. Mereka melihat ada kaki Gurita, yaitu adalah kaki Paman San. Kemudian Paman Gurita mencoba menyembunyikannya. Karena merasa sangat lezat, Liu Xuan pun ingin dimasakkan gurita tersebut. Dengan berat hati, Paman Gurita memasakkannya dengan menahan kesakitan. Dan tiba-tiba langsung terbang keluar, semua heran. Tetapi San dapat mengendalikannya. Dia bilang jika pamannya ada sedikit mempelajari trik sulap.
Kemudian Liu Xuan malah ingin melamar San, tetapi San menolaknya. San keceplosan bilang jika saya ingin membunuhnya. Tetapi Liu Xuan tidak percaya dan langsung menciumnya. Rulan tak sengaja melihatnya, dia pun merasa cemburu karena dia juga menyukai Liu Xuan. Kembali ke Paman Gurita yang sakit karena kakinya terpotong, merasa kecewa dengan San. Kemudian San bilang jika dia tak sanggup untuk membunuh Liu Xuan. Tiba-tiba Liu Xuan datang dan melihat semua putri duyung. Dia pun ditangkap oleh Paman Gurita dan membawanya ke markas mereka. Paman Gurita menjelaskan, karena ulahnya kami kaum putri duyung merasa terancam karena sonar yang dia turunkan waktu itu. Paman Gurita hampir membunuh Liu Xuan, tetapi San tidak tega melihat itu. Dia pun menyelamatkan Liu Xuan dan dia berhasil kabur. Besoknya Liu Xuan menceritakan kepada para polisi, tetapi mereka menganggap Liu Xuan sedang bercanda. Polisi itu berusaha mendengarkan penjelasan Liu Xuan dan lagi-lagi mereka menanggapi dengan candaan. Kembali ke San karena merasa bersalah, dia mencoba bunuh diri, tetapi sang nenek menggagalkannya. Dan nenek itu bercerita jika tak semua manusia itu jahat. Liu Xuan pun penasaran dengan sonar tersebut. Dia sendiri ingin mencobanya langsung dan benar-benar dahsyat sampai-sampai dia tak sanggup berada di dalamnya. Liu Xuan kemudian memerintahkan semua jajarannya untuk menghentikan sonar tersebut, dan semua merasa aneh dengan ucapan Liu Xuan. Rulan datang membantu untuk berpihak kepada Liu Xuan, bersama ingin mematikan sonar tersebut. Kemudian Liu Xuan menceritakan semuanya kepada Rulan bahwa putri duyung itu benar-benar ada. Tak disangka Rulan malah berkhianat dan memerintahkan jajarannya untuk menuju ke Teluk Hijau dan menangkap semua putri duyung itu. Mereka langsung menuju Teluk Hijau untuk memburu para putri duyung. Liu Xuan mencoba menghentikan mereka dan pergi. Para jajaran Rulan pun sampai dan menyelam untuk melihat para putri duyung. Terlihat mereka semua bersembunyi di bawah dasar. Tembakan pun langsung menuju ke air. Semua putri duyung itu pun tertembak. Ada beberapa yang mencoba keluar dan langsung dibunuh. Pembantaian pun terjadi sangat kejam dan San pun ikut terluka, mencoba lari dari para penjahat itu. Paman Gurita datang menyelamatkan San dan melempar San menuju atas. Tetapi dia terkena jaring dan pisau hingga dirinya sekarat. Nenek putri duyung juga keluar dan seketika mengusir semua para penjahat itu. Dengan ekornya yang lebar menghempaskan air dengan sangat keras hingga semua pingsan. Nenek itu memerintahkan semua kaum putri duyung untuk segera masuk ke Teluk Hijau dan berenang hingga ke dasar, karena sonar sudah dimatikan.
Tetapi San terkena sebuah jerat di bagian ekornya, dan mereka pun mengejar San. Hingga Rulan datang dan menembak San. Sampai terpental keluar dari air, San tidak berdaya karena hampir mati. Liu Xuan datang dengan jet terbang buatannya, tepat berada di samping San. Rulan memerintahkan jajarannya untuk menghabisi San, tetapi mereka melarangnya. Rulan menembak sendiri dengan tangannya dan mengenai Liu Xuan. Tetapi Liu Xuan tak akan melepaskan San ke tangannya. Dia pun terus berjalan walau panah menembus badannya. Sampai akhirnya dia melemparkan San kembali ke Teluk Hijau. Liu Xuan kedatangan tamu, pemenang beasiswa yang dia adakan 3 tahun lalu. Pria itu bertanya kepada Liu Xuan kenapa menyumbangkan setengah kekayaannya itu kepada alam. Dan Liu Xuan bilang, uang tak berarti jika tidak ada air dan alam yang sudah menghidupkan kita, maka uangmu tak akan ada arti. Tiba-tiba San datang dan duduk di samping Liu Xuan. Sepertinya mereka sudah menikah ya guys. Dan San membawa Liu Xuan ke dalam Teluk Hijau untuk menikmati indahnya laut itu. Cerita pun tamat. Terima kasih semua, Everlyn pamit. See you the next video. Dadah!